Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kali ini kita bertemu secara virtual kembali ya di topik akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, ini bagian yang pertama. Nanti bakal ada bagian yang kedua. Oke, baik. Agar dapat hidup dan bertahan di dalam sebuah bisnis ya, sebuah perusahaan itu pasti tentunya harus memiliki, sebuah produk untuk dijual kepada masyarakat. Nah, lalu dari hasil penjualan produk tersebut, ya maka perusahaan akan mendapatkan yang namanya penghasilan, yang mana ini menjadi sumber utama ya, sumber utama untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Nah, jadi tanpa ada produk yang dijual kepada masyarakat, ya pastinya perusahaan itu tidak akan dapat hidup dan mempertahankan keberadaannya begitu ya. Jadi, maka dari itu, ya ketika perusahaan itu memiliki sebuah produk untuk dijual kepada masyarakat, maka itu menjadi suatu keharusan ya, suatu keharusan bagi perusahaan agar apa? Agar dapat mempertahankan kehidupan perusahaannya atau organisasinya. Nah, di pengantar akuntansi yang pertama ya, saya yakin sudah dibahas, oleh dosen sebelumnya bahwa berdasarkan, produk yang dijual, ya perusahaan itu terbagi atas 3 macam, ya. Apa saja itu? Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan yang terakhir itu perusahaan manufaktur, ya. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual produk yang berbentuk non fisik. Jadi dia menjual jasa. Seperti apa? Seperti jasa transportasi, ya, bioskop, konsultan pajak, akuntan dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi dia ini menjual jasa, begitu ya, menjual jasa kepada pelanggannya, memberikan pelayanan di bidang tertentu, ya, kepada pelanggannya. Lalu ada yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan, ya, yang membeli barang dari perusahaan lain tanpa mengubahnya, ya, tanpa mengubahnya, lalu menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen atau pelanggan. Ya, contohnya apa? Ya pasar swalayan. Kalau di Tarakan ini banyak ya kita lihat, contohnya Alfamidi, terus, Robinson, terus apalagi STB ya. Nah, lalu apalagi, distributor elektronik ya, atau distributor suku cadang kendaraan, ya banyak lagi, ya. Jadi ini perusahaan yang membeli barang tanpa mengubah, ya, tanpa mengubah bentuk barang itu lalu menjual kepada konsumen. Oke, itu yang kedua, perusahaan dagang. Lalu ada yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, ya, bahan mentah lalu mengolahnya menjadi produk jadi yang siap pakai dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Contohnya apa? Produsen mie instan yang mengelola tepung terigu hingga menjadi mie, lalu menjualnya kepada masyarakat. Jadi, fungsi utamanya si perusahaan manufaktur ini adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil bahan mentah dengan konsumen yang membutuhkan barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dari bahan mentah tersebut. Ya, berbeda ya, sangat jauh berbeda ketika kita lihat dengan perusahaan dagang, ya. Perusahaan dagang itu membeli ya tanpa mengubah lalu menjual. Ya, artinya bentuknya sama. Tetapi kalau di perusahaan manufaktur ini, dia harus mengelola terlebih dahulu bahan baku itu atau bahan mentah itu, ya, sebelum menjualnya kepada masyarakat ya atau pelanggan. Jadi dalam proses pengelolaan tersebut, perusahaan manufaktur itu pasti membutuhkan beban tambahan dalam berbagai bentuk. Agar apa? Agar proses pemberian nilai tambah tadi dapat terjadi. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya perusahaan manufaktur. Ya, tadi
ya, dikatakan bahwa karena perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang membeli lalu mengelola bahan baku menjadi barang yang siap pakai, maka secara keseluruhan transaksi di dalam perusahaan manufaktur itu dapat dilihat, dapat diringkas melihat skema yang sudah Ibu tampilkan ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, perusahaan manufaktur membeli, ya, membeli bahan baku dari produsen bahan mentah atau dari supplier bahan mentah. Ya, bahan mentah tersebut ya diolah oleh perusahaan sampai menjadi barang jadi yang siap pakai. Nah, untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi, perusahaan perusahaan menambahkan bahan tambahan atau bahan penolong kepada bahan mentah tersebut, ya. Dan untuk mengelola bahan mentah tersebut menjadi barang yang memiliki nilai tambah, dibutuhkan bantuan tenaga kerja secara langsung yang terlibat di dalam proses produksi. Dan dalam proses pengelolaan bahan baku tersebut perusahaan juga membutuhkan yang namanya bantuan dari mesin ya, gedung pabrik ya, dan lalu pekerja yang tidak langsung. Ya, pekerja yang tidak langsung, terus apalagi listrik, lalu apalagi air ya. Itu. Jadi itulah proses di dalam perusahaan manufaktur. Oke. Nah, kita lihat jenis persediaan di perusahaan manufaktur ya. Nah, karena tadi ya berbeda ya perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang membeli tanpa mengubah lalu menjual dalam bentuk yang sama. Kalau perusahaan manufaktur, sekali lagi saya tegaskan bahwa perusahaan manufaktur ini harus mengelola terlebih dahulu bahan mentah tadi ya sebelum menjualnya kepada masyarakat. Maka jenis persediaan tersebut ya terbagi di dalam 3 bagian ya. Jenis persediaan atau stok yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama itu persediaan bahan baku. Ya ini apa? Ini menjadi bahan dasar yang menjadi komponen utama dari pembuatan sebuah produk. Ya, bahan baku ini ya merupakan elemen utama dari suatu produk. Ya, walaupun nantinya akan ada elemen lain ya, elemen lain. Misalnya apa? Kain. Kain itu menjadi bahan utama di dalam, pakaian, untuk membuat sebuah pakaian. Kayu. Kayu menjadi bahan utama di dalam kita membuat sebuah meja. Kulit itu menjadi bahan baku utama di dalam kita membuat sepatu, tas, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi. Tetapi sampai pada akhir suatu periode tertentu belum selesai proses produksinya. Misalnya apa? Ya pakaian yang belum ada lengannya. Ini disebut apa? Ya persediaan barang dalam proses. Karena dia belum sempurna. Ya, lalu contohnya meja yang belum dicat atau belum dihaluskan di dalam industri mebel. Lalu apa? Sepeda motor atau mobil yang belum dipasang mesinnya di dalam industri otomotif. Ini disebut apa? Persediaan barang dalam proses. Lalu ada yang ketiga, persediaan barang jadi. Nah, ini adalah bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Jadi kuncinya adalah siap pakai dan siap dipasarkan. Nah, seperti apa? Pakaian sudah jadi, meja tadi yang sudah jadi, sepeda motor, ya, mobil yang sudah memang siap untuk dipasarkan. Nah, lalu ketika kita melihat apa sih sebenarnya perbedaan antara barang jadi dengan barang dalam proses itu adalah kandungan biaya. Kandungan biaya di dalam setiap jenis persediaan tersebut. Nah, ketika kita berbicara barang jadi, ya, itu telah terkandung 100% komponen biaya yang dibutuhkan. 100%. Nah, tapi ketika kita berbicara eh,
barang dalam proses ini kandungan biayanya kurang dari 100%. Ya, kurang dari 100% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Nah, itu perbedaan yang tampak ya pada barang dalam proses dan barang jadi. Oke, baik. Nah, kita hari sekarang berbicara tentang beban ya. Nah, jadi balik lagi ya, untuk mengubah bahan baku tadi menjadi barang jadi, perusahaan manufaktur itu, membutuhkan ya suatu proses produksi, ya, yang mana ini membutuhkan beban tambahan selama, proses ini berlangsung, kan begitu ya. Nah, akumulasi dari keseluruhan beban yang dipakai di dalam proses produksi itu, akan menghasilkan yang namanya beban produksi. Apa beban produksi? Apa beban produksi itu? Yaitu berbagai macam beban yang terkait secara langsung ya di dalam proses menghasilkan sebuah barang jadi ya. Nah, beban di dalam perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi beberapa kelompok menurut spesifikasi manfaatnya. Yang pertama, beban bahan baku. Ini beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Misalnya apa? Membeli kain, ya membeli kain per potong pakaian, lalu membeli kayu untuk membuat satu buah unit meja begitu ya, itu beban bahan baku. Lalu ada yang kedua, beban tenaga kerja langsung. Ini adalah beban yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung di dalam proses produksi. Misalnya apa? Tukang jahit di dalam perusahaan garmen itu, dia kan terlibat langsung. Terus tukang kayu untuk membuat meja tadi, ya dan lain sebagainya. Artinya, ya Eee, yang terlibat langsung. Karena apa? Tidak semua pekerja yang terlibat langsung di dalam, proses produksi itu dikategorikan sebagai beban tenaga kerja langsung, enggak. Ya jadi hanya pekerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi, itulah yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja langsung. Lalu ada yang ketiga, biaya overhead, eee, pabrik ya, biaya overhead pabrik, oke? Ini adalah berbagai macam beban, ya, berbagai macam beban selain, beban bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang memang dibutuhkan dalam proses produksi. Berarti di luar kedua ini, ya, di luar kedua ini. Itu masuk ke dalam biaya overhead, ya. Oke, nah apa aja itu? Yang pertama, ya, beban bahan penolong. Ini beban tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu proses, untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya apa? Eee, Kain dan kancing. Ya, kain, kancing itu dibutuhkan untuk menghasilkan, pakaian. Terus ada, paku dan cat untuk menghasilkan meja tadi. Pokoknya bahan penolong ini merupakan elemen bahan baku yang memang tetap dibutuhkan oleh produk jadi. Tetapi ini memang bukan menjadi elemen utama. Tetapi tanpa bahan penolong ini produk, itu tidak akan bisa menjadi siap pakai dan siap untuk dijual begitu ya. Makanya namanya bahan penolong, oke. Lalu ada yang kedua beban tenaga kerja penolong atau ini bisa dikatakan tenaga kerja tidak langsung ya. Inilah tadi pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang, tetapi memang dia tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya apa? Mandor ya. Mandor di sebuah contoh itu di dalam perusahaan garmen, ya, mandor, untuk tukang jahit gitu ya, mandor untuk tukang kayu, satpam pabrik, ya. Jadi ini, tenaga kerja yang memang tetap dibutuhkan, tetapi memang tidak menjadi elemen utama, ya, tapi tetap ya, tanpa ini pun, produk itu tidak akan bisa siap, untuk dijual atau siap pakai begitu, oke. Lalu ada yang ketiga beban pabrikasi lainnya, ya beban pabrikasi lainnya ini adalah beban-beban tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain beban bahan penolong dan beban tenaga kerja penolong. Seperti apa? Listrik, ya,
air, ya, beban, telepon, depresiasi bangunan, mesin, depresiasi mesin, begitu. Ini termasuk namanya beban pabrikasi lainnya. Lalu ada beban pemasaran. Nah, ini digunakan untuk, ya, menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk apa? Untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Ya, ini, contohnya apa? Gaji salesman. Ya, mereka kan digaji juga. Terus komisi mereka juga. Terus ada lagi biaya advertising, ya, beban iklan, oke. Nah, ini termasuk dalam beban pemasaran. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya beban administrasi dan umum. Oke, nah ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor. Nah, contohnya ini apa? Beban gaji direktur, ya, gaji sekretaris, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah dikategorikan beban administrasi dan umum. Oke, baik. Biaya-biaya yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur tadi itu tidak bisa digabungkan menjadi satu kelompok biaya. Oke. Nah, kelima jenis, biaya ini tadi yang barusan Ibu jelaskan, dibagi lagi sebenarnya ada ke dalam 2 kelompok besar ya, 2 kelompok besar biaya. Pengelompokan tersebut ya, pengelompokan tersebut itu berguna untuk memilah-milih ya, memilah-memilih dengan jelas biaya-biaya yang terakumulasi demi membentuknya sebuah produk dan biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Ya, biaya-biaya tersebut itu dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu apa? Beban produksi dan beban operasional. Oke, beban produksi itu terbagi atas 3, beban bahan baku langsung, beban tenaga kerja langsung, beban overhead. Sedangkan beban operasional atau komersial itu terbagi 2, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai arus biayanya. Oke. Nah, sekali lagi Ibu katakan bahwa perusahaan manufaktur itu harus mengubah bahan baku menjadi, barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi, ya. Sedangkan biaya yang dibutuhkan di dalam proses produksi tersebut itu terdiri dari biaya bahan baku, ya, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya overhead. Oke, maka hubungan antara setiap komponen biaya ini ya dengan setiap jenis persediaannya adalah sebagai berikut. Oke. Gabungan dari biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja yang langsung dan biaya overhead itu membentuk yang namanya biaya produksi. Jika ketiga komponen biaya ini belum 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 mencapai yang namanya 100%, maka maka ketiganya ini akan membentuk yang namanya barang dalam proses. Ya, barang dalam proses. Namun, jika ketiga komponen biaya ini ketiga komponen biaya ini telah mencapai 100%, maka itu dikatakan adalah akan membentuk yang namanya barang jadi. Itu berarti sekali lagi Ibu tegaskan, perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses adalah kandungan biayanya. Kandungan biaya di dalam setiap jenis persediaan tersebut. Di dalam barang jadi ini sudah 100% dia komponen biaya yang dibutuhkan. Tetapi kalau dia barang dalam proses ini kurang dari 100%. Oke, kurang dari 100%. Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Ya, di sini ada dalam buku kita ya. Di sini ada sebuah PT Sandang Indah ini produsen pakaian jadi ya. Nah, jadi di sini bahan baku yang digunakan dalam perusahaannya itu pasti kain. Bahan penolongnya apa? Kancing, benang, dan aksesoris. Ya, sedangkan tukang jahitnya itu adalah tenaga kerja
yang memang langsung terlibat di dalam proses produksi. Oke. Nah, di dalam perusahaan ini lokasi kantor administrasi, kantor pemasaran dan pabrik itu terpisah satu sama lain. Nah, sehingga kita lihat pada akhir bulan September 2016, staf akuntansi itu menyusun neraca saldo. Neraca saldonya itu seperti ini. Oke, bisa kalian lihat. Oke. Lalu nanti berdasarkan data-data yang ini yang telah disusun oleh staf akuntansinya, maka ya, maka beban-beban tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi seperti ini. Oke, ya. Dapat dikelompokkan menjadi seperti ini. Beban pemakaian kain berapa? Oke, lalu upah tukang jahitnya, ya. Lalu apa-apa saja ya yang termasuk yang di dalam beban overhead. Ya, ada bahan penolong, ada tenaga kerja penolong, ada pabrikasi lainnya. Ada bahan penolong itu dia ada 3. Ada kancing, benang, aksesoris. Tenaga kerja penolong di situ ada mandor dan satpam. Lalu pabrikasi lainnya ada air, listrik, dan depresiasi. Lalu kita lihat ya ada beban produksi. Ya beban produksi, beban komersialnya. Ya beban komersialnya kita lihat. Oke. Nah, di situ ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. Oke. Nah, beban pemasarannya itu ada gaji salesman, komisinya, gaji karyawan, air, listrik, segala macam. Ya, untuk di kantor pemasarannya. Begitu, jangan jangan bingung ya. Beban listrik di sini beban listrik untuk di kantor pemasaran. Oke. Nah, ada beban administrasi dan umum. Maka itu kita totalkanlah eh, beban komersialnya berapa, beban produksinya berapa. Oke, seperti itu. Oke. Nah, baik, kita lanjut. Jurnal. Oke, mungkin tidak asing dengan kata-kata ini. Ya, di pengantar akuntansi 1 telah dijelaskan apa pengertian jurnal itu ya. Secara umum, ya Ibu nggak akan bahas ya, apa pengertian jurnal itu. Ibu anggap kalian sudah paham. Itu sudah dibahas tuntas ya di pengantar 1. Nah, secara umum sebenarnya metode untuk pencatatan di jurnal ya, di jurnal, umum maupun di jurnal penyesuaian dalam perusahaan manufaktur itu tidak jauh berbeda sebenarnya itu dengan perusahaan dagang. Oke, nah kita lihat contohnya. Contoh ya, contoh. Oke, contohnya ada, sebuah perusahaan, ya perusahaan, katakanlah PT Domino contoh ya. Dia ini perusahaan produsen pakaian gitu ya. Nanti ada jurnal, ada transaksi yang berbunyi seperti ini. Dibayar beban listrik ya, dibayar beban listrik yang totalnya itu 25 juta. Nah, dari total tersebut 60% dibebankan kepada pabrik, 20% pada kantor administrasi dan sisanya pada kantor pemasaran. Nah, gampang saja. Ya, gampang saja kita buat jurnalnya ya. Jurnalnya beban listrik ya overhead, beban listrik pemasaran, beban listrik administrasi. Tinggal kalikan berapa persennya tadi itu. 60% untuk pabrik, ya 20% untuk pemasaran, nah lalu 20% untuk administrasi. Pada kas. Oke, lalu contoh satu lagi transaksinya. Hampir mirip. Tadi dibayar biaya listrik, ya sekarang beban gaji. Oke, beban gaji satpam sebesar 40 juta. Ya, dari total tersebut sebanyak 20 juta itu dibebankan ke pabrik dan sisanya dibebankan secara merata kepada kantor dan administrasi dan pemasaran ya karena memang mereka menggunakan satpam juga. Oke, gampang saja ya. Gaji pegawai overhead, gaji pegawai pemasaran, gaji pegawai administrasi pada kas. Nilainya seperti yang telah dijelaskan pada transaksi yang tadi. 20 juta untuk overhead, ya kan? Pemasarannya 10 juta, dibagi rata pemasaran sama administrasi kan 10 juta, 10 juta. Maka eh, jurnalnya gaji pegawai overhead, gaji pegawai pemasaran, gaji pegawai administrasi pada kas. Seperti itu. Nah, jadi eh, untuk akuntansi perusahaan manufaktur sampai di sini dulu
ya, sampai jurnal. Minggu depan kita akan membahas mengenai laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.